اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Aturan lomba cerdas cermat. A. Sistem lomba. Lomba terdiri dari 3 sesi. 1. Setiap tim akan mendapatkan 3 soal. 2. Waktu berpikir maksimal 10 detik per soal. 3. Skor jawaban 100 poin. Jawaban salah 0 poin, tidak ada pengurangan. Sesi 2. Demonstrasi ilmiah. 1. Setiap tim mempresentasikan materi atau eksperimen ilmiah. 2. Waktu presentasi maksimal 5 menit per tim. 3. Penilaian meliputi penguasaan materi, kejelasan penyampaian, kreativitas. Skor maksimal 100 poin. Nanti ini dinilai setelah terkumpulnya. Sesi 3. Soal rebutan. 1. Disediakan 3 soal rebutan. 2 soal dibacakan satu persatu. 3 tim yang ingin menjawab harus mengangkat papan terlebih dahulu. 4 tim tercepat diberi kesempatan menjawab. 5. Waktu menjawab maksimal 10 detik. Jawaban benar 150 poin, jawaban salah kurang 100 poin. Kesempatan menjawab diberikan setelah soal dibacakan secara utuh. Apabila ada yang menjawab sebelum soal dibacakan utuh, maka yang bersangkutan harus menjawab dengan tepat. Apabila jawaban salah, maka diberi hukuman dengan pengurangan 150 poin. Terakhir, penentuan pemenang. 1. Pemenang ditentukan berdasarkan total skor tertinggi dari seluruh sesi. 2. Jika terjadi seri, akan diberikan 1 soal tambahan. Tim tercepat dan benar menjadi pemenang. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mendengarkan soal dengan seksama, karena setiap jawaban akan menentukan langkah awal menuju kemenangan. Baik, kita akan mulai dengan soal pertama untuk Al-Muhajirun. Tata caranya, saya membaca soal 1-3 untuk Al-Muhajirun, kemudian 1-3 untuk Al-Ansor. Soal pertama untuk Al-Muhajirun. Dalam peristiwa perang Mu'tah, sahabat ini kehilangan kedua tangannya saat memegang bendera Islam. Namun, ia terus memeluk bendera tersebut hingga gugur. Allah mengganti tangannya dengan sepasang sayap di surga. Soal, siapakah nama sahabat yang dijuluki At-Tayyar, yang terbang ini? Silakan dijawab. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Naam. 100 untuk Al-Muhajirun. Tepuk tangan yang mulia. Soal kedua. Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Madinah yang majmuk, terdiri dari Muslim, Yahudi, dan kaum musyrik, Rasulullah membuat dokumen tertulis sebagai konstitusi. Soal, apa nama dokumen yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia tersebut? Silakan dijawab. Piagam Madinah. Naam, benar 100 untuk Al-Muhajirun. Tepuk tangan yang mulia. Soal ketiga. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar berkata, siapa yang menyembah Muhammad, maka ia telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup.
Soal, apa kesimpulan akhir Al-Buti mengenai peran Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam pasca wafatnya? Bahwa risalah Islam itu bersifat abadi dan universal. Tidak harus ada kehadiran Nabi SAW, namun teladan beliau yaitu sunnah menjadi hukum syariat nomor kedua. Naam, benar 100 untuk grup Al-Muhajirun. Tepuk tangan yang meriah. Soal kedua untuk grup Al-Ansor. Pertama, sahabat ini dikenal memiliki pendengaran yang sangat tajam dan dipercaya Rasulullah sebagai pemegang rahasia Rasulullah, Shahibus Sirri, terutama mengenai daftar nama orang-orang munafik. Soal, siapa nama sahabat tersebut? Hudzaifah bin Al-Yaman. Benar, 100%, 100% untuk Al-Ansor. Tepuk tangan. Belakang. Soal kedua. Ketika tekanan kafir Quraisy semakin berat, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah pertama kali demi mencari perlindungan kepada seorang raja yang adil. Soal, ke negeri manakah hijrah pertama umat Islam tersebut dilakukan dan siapa nama rajanya? Silakan dijawab. Negeri Habasyah dan namanya Raja Najasyi. Benar. 100%, 100 lagi untuk Al-Ansor. Soal nomor 3. Dalam perjanjian Hudaybiyah, banyak sahabat termasuk Umar bin Khattab merasa kecewa karena isinya dianggap merugikan umat Islam. Soal, namun Allah menyebut perjanjian ini sebagai kemenangan nyata. Mengapa? Karena perjanjian ini memberikan pengakuan secara resmi dan politis dan memberikan peluang luas dakwah tanpa adanya hambatan peperangan. Benar, 100 untuk Al-Ansor. Skor sekarang menunjukkan 300-300. Alhamdulillah sesi pertama sudah kita lalui. Menginjak sesi kedua yaitu demonstrasi ilmiah. Pada sesi ini masing-masing tim akan menampilkan presentasi atau demonstrasi ilmiah dengan waktu maksimal 5 menit. Kami harap para peserta dapat menyampaikan materi dengan jelas, kreatif, dan penuh percaya diri. Kepada tim pertama, kami persilahkan untuk memulai presentasi. Ambil qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah sirah, yaitu cerita di kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW yang berjudul turunnya wahyu pertama kali kepada beliau. Dan saya akan menjelaskan sedikit hikmah di balik sirah tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat menerangkan peristiwa diturunkannya wahyu pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, pertama kali yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dari mimpi yang benar. Di dalam mimpi itu, beliau sallallahu alaihi wasallam seperti melihat fajar yang menyingsing di pagi hari. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam digemarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan uzlah. Kemudian beliau melakukan uzlah di Gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam.
Ketika perbekalan beliau habis, beliau kembali kepada keluarganya untuk mengambil perbekalan. Kemudian beliau kembali lagi di Gua Hira. Demikianlah terjadi berulang-ulang hingga suatu saat Nabi dikejutkan dengan datangnya kebenaran di Gua Hira. Suatu hari datanglah malaikat Jibril lalu berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat itu mendekapnya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat payah olehnya. Kemudian malaikat itu melepaskannya. Hal itu terjadi sampai 3 kali hingga malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Itulah peristiwa terjadinya diturunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, yang perlu kita ketahui bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril itu dengan cara berangsur-angsur, yang mana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila." Dan kami menurunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakan kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi secara berangsur-angsur, tidakkah timbul di benak kita, mengapa sih Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi? Kenapa tidak diturunkan secara utuh saja seperti kitab terdahulu kepada Nabi yang terdahulu? Hal itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dan terdapat hikmahnya juga. Firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." Dan orang-orang yang kafir berkata, "Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya secara sekaligus?" Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattarnahu tartila. Demikianlah agar kami meneguhkan hatimu Muhammad dan kami membacakannya secara tartil. Dan tidak hanya itu saja, hikmat dari Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah agar memudahkan pembacaan dan penyampaian kepada umat manusia. Yang pertama. Yang kedua adalah mempermudah untuk menghafalkannya. Dan yang ketiga, hikmat dari turunnya Al-Quran berangsur-angsur adalah mempermudah pemahaman seluruh isi ajarannya. Cukup sekian dari saya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang sangat menarik. Selanjutnya untuk demonstrasi kedua, grup Al-Ansor, silakan berdemonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di sini kami ingin menyampaikan dalam sesi demonstrasi ini kami ingin menyampaikan sebuah judul yang bertemakan tentang al-idza, yang artinya yakni siksaan-siksaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksaan, cacian dan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy hingga
hampir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hampir dibunuh oleh mereka. Dan begitu pula para sahabatnya yang juga merasakan berbagai macam siksaan hingga diantaranya meninggal dunia dan buta matanya disebabkan menerima penyiksaan yang sangat dahsyat. Dan kita semua sudah tahu mengenai tentang kisah-kisah siksaan-siksaan yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lalu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah seorang Rasul dan para sahabatnya yang merupakan tentara Allah yang berada dalam kebenaran? Yang pertama, sesungguhnya sifat pertama bagi manusia di dunia yakni mukallaf, yakni dituntut oleh Allah untuk menanggung suatu beban. Melaksanakan perintah dakwah Islam dan menegakkan nama Allah itu merupakan taklif yang sangat terpenting atau beban yang sangat terpenting. Dalam firman Allah Ta'ala di surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Dari sini kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu tujuannya hanya untuk beribadah kepadanya. Sementara itu, taklif atau beban itu merupakan konsekuensi dari sifat ubudiyah atau penghambaan kepada Allah. Ubudiyah kepada Allah tidak akan memiliki makna apabila tidak terlaksanakan taklif tersebut. Dengan demikian, bahwa ubudiyah itu sangatlah mengharuskan terlaksanakannya yang namanya taklif. Namun, taklif itu sendiri menuntut untuk kesiapan menanggung suatu beban dan perlawanan terhadap syahwat dan hawa nafsu. Kesimpulannya, bahwa segala penderitaan, penyiksaan, kesulitan dan cobaan yang dialami oleh penyeru kepada Allah dan penegak masyarakat Islam itu merupakan sunnah ilahiyah yang sudah ada semenjak permulaan sejarah. Yang kedua, alasan Allah memberikan cobaan dan ujian kepada para hambanya itu sebagai pembuktian antara kebenaran orang-orang yang benar dan kedustaan orang-orang yang berdusta. Apabila manusia dibiarkan hanya memberikan ucapan iman hanya dalam berupa lisan saja, maka akan sama antara orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang berdusta. Karena itu, ujian dan cobaanlah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membedakan keduanya. Maha benar Allah dalam firman-Nya di surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahsiban nasu ay yatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamal kadhibin. Yang artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan aku telah beriman dan tanpa diuji? Maka sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Cukup sekian. Astaghfiru minkum idza wajadtumul khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang sangat menarik dan penuh wawasan. Terima kasih kepada kedua tim atas presentasi terbaiknya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling menegangkan, yaitu sesi soal rebutan. Inilah yang saat paling kita nanti, yaitu sesi rebutan. Pada sesi ini kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama. Bagi tim yang ingin menjawab, silakan mengangkat papan nama secepat mungkin setelah soal dibacakan. Tetap fokus, tetap tenang, dan semoga berhasil. Tapi saya hitung dulu 1 sampai 3. Dakwah pada masa awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sirrul wujud. Selama kurang lebih 3 tahun di rumah Al-Arqam. Soal
mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih strategi sembunyi-sembunyi, padahal Allah Maha Kuasa untuk langsung memenangkan Islam. Wahid, Isnen, Salasa. Al-Muhajirun. Ajib. Untuk mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya strategi, kesabaran, dan pembentukan mental sebelum menghadapi tantangan yang besar. Benar. 150 untuk Al-Muhajirun. Soal tinggal 2 soal. Konsentrasi, siap-siap. Syekh Al-Buti membahas tentang Syariah, perang tanpa kehadiran Nabi, dan Ghazwa, perang yang dipimpin Nabi. Mengapa soal sering mengirim pasukan tanpa kehadiran beliau? Wahid, Isnen, Salasa. Man. Ait. Diulang. Wahid, Isnen, Salasa. Al-Muhajirun. Untuk melatih kepemimpinan para sahabat bahwa agama Islam dapat masih berdiri tegak tanpa kehadiran fisik Nabi di medan laga. Benar. 150 lagi untuk grup Al-Muhajirun. Kurang meriah. Nah. Tinggal 1 soal lagi. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, terjadi banjir besar di Mekah yang merusak bangunan Ka'bah. Terjadi perselisihan antar kabilah tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Apa solusi yang ditawarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memadamkan perselisihan tersebut? Wahid, Isnen, Salasa. Al-Ansor. Yaitu Nabi menekan kainnya lalu meletakkan Hajar Aswad di tengahnya dan menyuruh pembesar kabilah Quraisy untuk memegang pada ujung kain tersebut. Benar. 100 untuk Al-Ansor, 150 untuk Al-Ansor. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menantikan hasil penilaian dari Dewan Juri. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Karena yang tadi demonstrasi belum ada nilainya. Alhamdulillah sudah selesai semua rangkaian-rangkaian cerdas cermat pada siang hari ini yang dimenangkan oleh siapa itu? Al-Muhajirun dengan nilai total 690 dan Al-Ansor 545.
Kepada para peserta lomba cerdas cermat boleh kembali ke tempatnya masing-masing.